Perkenalkan, nama saya Eva Rismawati. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya sejarah Pancasila bagi generasi muda. Mari simak videonya. Untuk mengetahui makna atau arti dari Pancasila sendiri, kita harus tahu kapan dibentuknya Pancasila tersebut dan sejarah apa saja yang ada di dalam Pancasila, terutama pada perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sendiri terjadi pada sidang BPUPK. Sidang BPUPK ini bertujuan untuk merumuskan dasar negara, di mana pada tahun 1945 BPUPK dibentuk setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. BPUPK ini bertujuan agar Indonesia memiliki dasar negara dan bagaimana Indonesia ini ke depannya melalui Pancasila ini. Sidang pertama BPUPK yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang tersebut dibagi menjadi 2 sesi dengan 12 pembicara yang menyampaikan gagasan mereka. Namun saya ambil 3 contoh dari pendapat mereka mengenai gagasan negara Indonesia ini. Pertama yaitu pendapat Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas secara lisan mencangkup peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua yaitu pendapat dari Soepomo, di mana beliau berpendapat bahwa konsep negara integralistik atau persatuan, di mana negara tidak memihak pada golongan terkuat, tetapi berdiri di atas semua golongan. Yang ketiga ada pendapat dari Soekarno mengenalkan Pancasila. Nah, dari sini dilihat bahwa Pancasila sendiri merupakan ide atau gagasan dari Soekarno. Beliau mengusulkan 5 prinsip, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno yang beranggotakan 8 orang. Panitia kecil atau disebut juga panitia 9 bertugas untuk mengelola usulan dari para anggota BPUPK itu yang kemudian akan menjadi Pancasila. Tentunya kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia telah mengetahui bahwa Pancasila ini dibentuk atau dirumuskan oleh para tokoh-tokoh penting Indonesia, di mana dalam merumuskannya sendiri perlu beberapa pendapat dari para tokoh tersebut untuk menjadi Pancasila yang sekarang ini, di mana kita harus menghargai itu. Pancasila sendiri sangat relevan bagi kehidupan masa lalu ataupun masa kini, karena dengan adanya nilai-nilai Pancasila kita mengetahui Indonesia ini negaranya seperti apa, dan Pancasila sendiri bisa menjadi dasar hukum negara ini, di mana terdapat 5 Pancasila yang mencerminkan negara seperti yang kita tahu ini. Tanpa adanya Pancasila, tentu saja kita akan bingung bagaimana negara ini akan menentukan nasibnya. Maksud saya di mana Pancasila tersebut sangatlah penting bagi pembelajaran. Selain untuk pembelajaran ataupun dasar negara, Pancasila sendiri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita harus saling menghargai satu sama lain. Misalkan, seseorang mengusulkan pendapat, kita harus mendengarkan pendapat beliau. Dan ketika seorang membutuhkan bantuan, jika kita
bisa membantunya, langkah baik kita membantunya. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Karena Indonesia ini merupakan negara yang luas, ya kita harus menghargai perbedaan antara suku, bahasa, budaya, ras, bahkan perbedaan agama. Karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara.